Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butika dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar membuat model matematika dari soal cerita. Nah, soalnya sebagai berikut. Sepatu harga belinya 80.000, dijual dengan harga 90.000. Tas harga belinya 50.000, dijual 58.000. Jika penjual memiliki modal sebesar 4 juta rupiah dan kapasitas toko hanya dapat menampung 60 barang, buatlah model matematika agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, jawab. Langkah yang pertama adalah kalian buat pemisalan. Misalkan sepatu, kita misalkan dia adalah X. Kemudian tas, kita misalkan Y. Selanjutnya adalah, karena dalam soal dia menginginkan model matematikanya tapi dalam keuntungan, seperti ini, diperoleh keuntungan, maka kita harus mencari keuntungan atau laba. Laba dari sepatu dan laba dari tas. Kita cari laba sepatu. Harga jualnya 90.000 dikurangi dengan harga belinya 80.000. Sehingga laba sepatunya adalah 10.000. Kemudian, laba dari tas. Harga jualnya 58.000. Harga belinya 50.000. Sehingga laba dari tas adalah 8.000. Nah, kemudian yang kedua. Di dalam toko, dia hanya memiliki modal sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini sebagai modal bisa digunakan untuk membeli sepatu dengan harga 80.000. Berarti kita tuliskan di sini 80.000. Sepatu berarti X. X ditambah dengan membeli tas seharga 50.000. Tas disimbolkan atau dimisalkan dengan Y. Karena modelnya maksimal itu 4 juta rupiah, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan 4 juta rupiah. Ini bisa kita sederhanakan. Nolnya kita bisa coret 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita peroleh 8X ditambah 5Y kurang dari 400. Nah, selanjutnya yang ketiga. Di dalam toko ini, dia hanya menampung paling banyak 60 barang. Barangnya bisa sepatu, bisa tas. Sepatu tadi disimbolkan X, ditambah tas disimbolkan Y. Karena maksimalnya itu 60 barang, sehingga di sini kurang dari sama dengan 60. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat. Jika di dalam suatu toko, sepatu dan tas itu kan barangnya ada. Jika barangnya ada, maka jika sepatu berarti X, dia positif karena barangnya ada. Kalau tas berarti Y, barangnya juga ada, berarti dia juga positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga model matematikanya adalah, kita tuliskan
Dari yang pertama, 8x ditambah 5y kurang dari sama dengan 400. Kemudian yang kedua, barangnya itu ada. Jumlah barangnya maksimal 60. Berarti x ditambah y kurang dari sama dengan 60. Dan yang ketiga, x-nya positif, y-nya juga positif. Nah, sekarang fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah laba atau keuntungan. Laba dari sepatu adalah 10.000. 10.000 karena sepatu berarti x, sehingga 10.000 x ditambah laba dari tas 8.000. 8.000. Simbol dari tas adalah y, sehingga 8.000 y. Inilah model matematika dari soal cerita ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum. Jadi di nilai optimum itu nanti kalian bisa mencari nilai maksimumnya atau mencari nilai minimumnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x ditambah y lebih dari sama dengan 10, x ditambah 3y lebih dari sama dengan 15, x-nya positif, y-nya juga positif. Langkah pertama adalah kalian cari titik-titik koordinat dari setiap sistem pertidaksamaan. Jadi, kita cari dulu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 10. Kita buat kotak di sini. X, y. Kita buat 0 di sini. Ya, apabila x-nya 0, kita tutup 0, berarti y-nya 10. Kita tulis di sini 10. Nah, apabila y-nya 0, berarti kita tutup di sini. 2x lebih dari sama dengan 10, berarti x-nya 10 dibagi 2. Seperti ini. Sehingga titik koordinatnya kita dapat 0,10 dan 5,0. Nah, setelah itu kita cari titik koordinat sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu x ditambah 3y lebih dari sama dengan 15. Caranya sama, buat kotaknya terlebih dahulu. X, y, 0, 0. Apabila x-nya 0, kita tutup x-nya. 3y lebih dari sama dengan 15, berarti y-nya kita dapatkan 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Kalau y-nya 0, berarti ini kita tutup. Sehingga x-nya kita dapatkan 15. Titik koordinatnya kita tulis 0,5 dan 15,0. Setelah didapatkan titik-titik koordinatnya, langkah selanjutnya adalah kita gambar. Oke, gambar di sini. Sumbu Y 0. Kemudian ini sumbu X.
Kemudian kita taruh titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, titik koordinat yang pertama 0,10. X-nya di 0, Y-nya di 10. 5,0. X-nya di 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya di 0. Kita tarik garisnya seperti ini. Kemudian 0,5. X-nya di 0, Y-nya di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 15,0. X-nya di 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita tarik garis di sini. Nah, sekarang tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti arsirannya adalah ke kanan atau ke atas. Berarti kita arsir ya. Seperti ini. Ya, oke. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang garis ini saling berpotongan. Berpotongannya di sini. Sebenarnya ini ada tanda arsirannya, tapi tidak Butika arsir. Kenapa? Karena dia berpotongan dengan garis ini. Sehingga langsung saja arsirannya dari garis ini. Seperti itu ya. Nah, titik potongannya ini yang akan kita cari berapa koma berapa. Caranya adalah titik ini dapat kita cari menggunakan eliminasi substitusi dari kedua sistem pertidaksamaan ini, yaitu 2x ditambah y, kita sama dengankan dulu 10, dan x ditambah 3y kita sama dengankan juga 15. Ketika mau menghilangkan yang x, berarti di sini tidak ada angkanya, berarti dianggap 1. Silang ya, 1 taruh di atas, 2 taruh di bawah. Kemudian kita kalikan semuanya. 2x ditambah y sama dengan 10. Yang bawah berarti 1 kali 2. 2x ditambah 3 kali 2. 6y sama dengan 15 kali 2, 30. Kita kurangi. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 6, min 5y. Sama dengan 10 dikurangi 30, min 20. Sehingga y sama dengan min 20 dibagi min 5, sama dengan 4. Y-nya kita dapatkan 4. Sekarang kita cari X-nya. Bisa menggunakan pertidaksamaan atau persamaan yang atas atau yang bawah. Saya mau pakai persamaan yang bawah. 1x ditambah 3y sama dengan 15. 1x ditambah 3, y-nya kita gantikan dengan 4. Sama dengan 15. 1x ditambah 12 sama dengan 15. Sehingga 1x sama dengan 15. 12 pindah ruas, berarti jadi min 12. Sehingga 1x sama dengan 3. X-nya ketemu 3. Bu, kalau misalkan saya mau pakai persamaan yang di atas boleh? Boleh. Hasilnya apakah sama? Ya, hasilnya sama. Jadi kalian bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. Hasilnya akan sama. Nah, kita ketemu X-nya 3 di sini, 3. Y-nya 4. Kita lihat titik-titik yang dilalui oleh garis arsiran.
Yang pertama adalah ini. Titiknya adalah X-nya di 0, Y-nya di 10. Kemudian titik perpotongan 3,4. Dan ini titiknya adalah 15,0. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan ke fungsi tujuannya. Kita tulis dulu fungsi tujuannya. Fx, y-nya sama dengan 4x plus 5y. Kita coba yang pertama dulu. Berarti f, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti dengan 10. Sehingga 4-nya tetap ya. X-nya kita ganti dengan 0, ditambah 5-nya tetap. Y-nya kita ganti dengan 10, sama dengan 4 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 10, hasilnya berarti 50. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah di 3,4. Berarti F 3,4. 4-nya tetap. X-nya diganti 3. Ditambah 5-nya tetap. Y-nya diganti dengan 4. Sama dengan 4 kali 3, 12. Ditambah 5 kali 4, 20. Hasilnya adalah 32. Dan yang ketiga adalah 15,0. Nah, F 15,0, 4-nya tetap, X-nya diganti dengan 15, ditambah 5, ini ya, 5, Y-nya diganti dengan 0. Hasilnya sama dengan 4 kali 15, 60, ditambah 5 kali 0, 0, berarti 60. Sehingga kesimpulannya apa? Nilai maksimum adalah 60, yaitu pada koordinat 15,0. Seperti itu. Jika di soal meminta nilai minimum, berarti misalkan soal ini, tapi tidak maksimum, tapi mencari nilai minimum. Berarti kalian tinggal melihat, oh yang pertama dapatnya 50, yang kedua dapatnya 32, dan yang ketiga dapatnya 60. Berarti nilai minimumnya berada pada koordinat 3,4, nilai minimumnya 32. Caranya seperti itu. Nah, semoga materi pada kesempatan kali ini dapat dipahami. Silakan kalian apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe.